عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Asy-Syarif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan keimanan, keislaman, kesehatan hingga kita dapat menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan, kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini melanjutkan kajian sebelumnya. Hari ini masalah yang akan kita bahas adalah masalah khuluk. Kalau sebelumnya masalah talak, khuluk dan talak ada sedikit persamaan, yaitu cara atau prosedur suami istri berpisah, ya. Kalau talak itu datangnya dari suami, kalau khuluk itu adalah permintaan istri. Kalau talak, suami menjatuhkan talak atau cerai kepada istrinya sehingga jatuh talak, ya. Sementara khuluk, istri meminta cerai kepada suami. Khuluk dan talak sebenarnya secara bahasa artinya sama, ya. Talak melepaskan ikatan pernikahan, ya. Khuluk sama, melepaskan ikatan pernikahan. Cuma dibedakan istilahnya. Kalau talak datang dari suami, kalau khuluk atas permintaan istri. Khuluk secara bahasa dari kata khala'a yakhla'u khul'an, ya. Khala'a itu artinya melepaskan, sama dengan talak juga. Talaqo yukhliqu itlaqan, melepaskan juga, ya, melepaskan. Secara istilah adalah seorang istri meminta kepada suaminya untuk diceraikan. Istri meminta kepada suaminya untuk diceraikan dengan memberikan kepadanya ganti dari maharnya. Jadi dia balikin maharnya, ya, dia minta cerai dari suaminya. Jadi di situ ada dua, ya, hal terkait dengan khuluk. Pertama, permintaan dari istri. Yang kedua, istri mengembalikan pengganti mahar, ya. Ganti dari mahar, bukan maharnya, ya. Karena bisa jadi maharnya udah habis, ya. Bisa jadi maharnya udah habis tapi penggantinya. Kalau dalam undang-undang Indonesia, perkawinan Indonesia, pengganti maharnya itu cuma 10.000, ya. 10.000 pengganti dari mahar. Kalau dalam undang-undang Indonesia itu 10.000. Jadi simbol saja mengembalikan mahar dan dia minta diceraikan dari suaminya. Khuluk dibolehkan dalam Islam, ya. Dibolehkan. Kenapa? Karena itu solusi juga, ya. Bisa jadi seorang istri dia dilalaikan oleh suaminya. Suaminya nggak melaksanakan kewajiban, nggak kasih nafkah, gitu kan? Atau suaminya, mohon maaf, impoten, gitu kan? Ya. Sehingga dia tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami, maka istri diberikan hak untuk khuluk, minta cerai. Khuluk. Tapi kalau minta cerai tanpa sebab sama sekali, nah, udah saya sebutkan ancamannya oleh Nabi, ya. Siapapun di antara wanita yang minta cerai kepada suaminya, ya, tanpa sebab sama sekali, maka mereka tidak akan mencium aroma surga. Nah, kalau tanpa alasan tak boleh sama sekali. Tapi kalau ada alasannya karena suami nggak bisa menjalankan kewajiban, ya, maka dia berhak untuk minta diceraikan. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 229. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha 'alaihima fi maftadat bih." Jika kalian khawatir suami istri ini tidak bisa menegakkan hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi mereka berdua jika istrinya minta diceraikan dan membayarkan pengganti maharnya. Fi maftadat bih, pada apa yang dia bayarkan, yaitu istri, ya, sebagai pengganti maharnya. Jadi itu menunjukkan bahwa Allah membolehkan istri minta cerai, tapi dengan syarat. Di situ disebutkan fi maftadat bih, istri mengembalikan maharnya, ya. Pengganti mahar, bukan maharnya. Jadi pengganti mahar. Dari hadis yang membolehkan khuluk adalah telah datang kepada Rasulullah istri dari Thabit bin Qais. Jadi ada seorang sahabat Thabit bin Qais di mana istrinya mengaku kepada Rasulullah SAW. Pengaduannya apa? Dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya tidak mencelanya karena akhlak
Ini istilah ya. Saya khawatir jadi kafir setelah Islam artinya suaminya miskin. Kenapa? Karena Nabi pernah mengatakan kadal faqru ayyakuna kufran. Ya, bisa jadi kemiskinan membawa kepada kekufuran. Ya. Orang miskin bisa jadi kafir. Ya. Datang orang misionaris kemudian datang dikasih Indomie langsung murtad gitu kan. Jadi Nabi mengatakan kemiskinan bisa membawa orang kepada kafiran. Nah ini istrinya Thabit bin Qais datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, bukan saya mencela agama dan akhlaknya, agamanya bagus, akhlaknya bagus, tapi ya saya khawatir bisa jadi kafir setelah Islam. Ya, kenapa? Karena istrinya, karena suaminya miskin. Rasulullah langsung bertanya kepadanya, apakah engkau mau kembalikan ladangnya? Ladangnya di situ istilah juga, ya. Ladang di situ adalah maharnya. Maharnya mau kembalikan? Iya ya Rasulullah, katanya. Lalu Rasulullah bersabda kepada Thabit, kata Rasulullah, ya Thabit, terimalah ladang tersebut dan ceraikan ia dengan satu kali talak. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa dibolehkan istri minta cerai, ya, dan mengadu ke pengadilan tentu, ya. Dia mengadu kepada Rasulullah karena Rasulullah bertindak sebagai pengadil, ya, dan mengadu ke pengadilan minta bahwa saya minta diceraikan, ya, minta diceraikan. Nanti pengadilan memanggil suaminya, ya, dilihat dari alasannya. Kalau alasannya bisa diterima, diminta kepada suaminya untuk menceraikan. Tapi kalau alasannya nggak benar, nggak boleh, ya. Pengadilan nggak akan mengabulkan. Lama 10, apakah istri di saat minta cerai harus dengan menggunakan kalimat khulud dan suami juga di saat mengabulkan? Nah ini walaupun istri minta cerai tetap ada di tangan suami, ya, cerai tidak cerai ada di tangan suami. Nah apakah istri menggunakan kalimat khulud atau suami di saat dia mengabulkan permintaan istrinya juga harus menggunakan kalimat khulud? Di sini ada dua pendapat. Jumhur ulama berpendapat bahwa khulud dapat dilakukan dengan menggunakan kata khulud atau yang memiliki arti yang sama. Jadi istri harusnya minta dengan kalimat aku minta khulud, ya. Suami juga mengatakan aku kabulkan khuludmu, ya. Nah itu kata jumhur ulama. Tapi pendapat yang kedua, sebagian ulama Hambali seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim berpendapat bahwa kata khulud dapat dilakukan dengan khulud dapat dilakukan dengan menggunakan lafaz apa saja yang intinya istri minta cerai. Jadi gak harus dengan kalimat khulud, dengan apa saja, ya. Datang ke pengadilan aku minta cerai, khulud udah berarti, ya. Kata suami aku kabulkan, khulud udah, ya. Jadi terjadi cerai. Tadi saya lebih cenderung kepada bahwa khulud bisa dilakukan dengan kata apa saja, ya, yang intinya istri minta diceraikan. Jadi pakai kalimat apa saja, datang ke pengadilan, ya, mengadukan suami saya tidak menjalankan kewajibannya dan aku minta cerai. Nanti pengadilan memanggil suaminya, ya. Tapi setelah meminta mana pengganti maharnya dulu. Pengganti maharnya 10.000 kalau undang-undang Indonesia 10.000, ini 10.000, ya, dia sudah bayar 10.000, kamu ceraikan dia. Kalau alasannya tepat, kalau alasannya nggak tepat, pengadilan biasanya nggak kabulkan, ya, nggak kabulkan. Pengganti mahar, ya, itu syarat, ya. Perlu saya tambahkan sedikit. Jadi saya lebih cenderung kepada pendapat dari mazhab Hambali yang mengatakan boleh dengan kalimat apa saja. Kenapa? Karena Al-Quran, ayat Quran yang dijadikan dari tadi tidak ada yang menyebut kalimat khulud sama sekali. Fala junaha alaihima fi maftadat bih. Tidak ada kalimat khuludnya. Kata Allah, kalau mereka tidak bisa menegakkan hukum Allah, nggak ada dosa bagi istri untuk minta cerai dan membayarkan pengganti mahar. Nggak ada sama sekali kalimat khulud. Artinya bahwa boleh tanpa menggunakan kalimat khulud. Hadis Thabit tadi juga begitu juga, ya. Di saat Rasulullah, setelah istrinya Thabit datang kepada Rasulullah, dia tidak menggunakan kalimat khulud sama sekali. Dia mengatakan bahwa saya tidak menjelak suami saya karena akhlak atau agamanya, tapi saya khawatir bisa jadi kafir setelah Islam. Nggak ada kalimat khulud sama sekali. Ini menunjukkan bahwa permintaan istri dari suaminya tidak harus menggunakan kalimat khulud, dan suami yang mengabulkan pun nggak harus dengan kalimat khulud. Artinya kalau istri minta cerai dan dia bayar pengganti mahar, maka itu adalah khulud. Apa beda khulud dengan talak? Beda, ya. Khulud dan talak beda. Kalau talak ada masa iddah bisa rujuk. Tapi kalau khulud
baru, ulangi nikahnya. Kenapa? Karena maharnya sudah dibalikin. Ya, mahar sudah dikembalikan, artinya pernikahannya sama dengan dibatalkan. Jadi itu makanya syaratnya mahar harus dikembalikan. Ya, itu pengembalian mahar membatalkan pernikahan. Tetap istri ada iddahnya kalau dia mau nikah dengan orang lain. Ya, nikah dengan orang lain dia harus iddahnya. Kalau suami mau balik lagi, nikah baru, ulangi nikahnya. Jadi itu beda antara talak dengan khulu. Jadi kalau istri minta cerai, otomatis langsung ba'in. Cuman ba'innya bukan kayak talak 3. Jadi nggak harus istri nikah dengan orang lain, nggak harus ya. Misalnya nyesal, ya udah balik lagi, nikah baru, nikah awal lagi. Ada wali, ada rumah saksi, ada ijab qabul. Jadi itu beda antara khulu dengan talak. Pengganti mahar, ya khulu baru sah jika disertai iwad. Jadi itu yang membedakan antara talak dengan khulu. Jadi harus ada pengganti maharnya. Istri balikin maharnya, ya simbol aja. Kalau dalam undang-undang Indonesia 10.000, jadi nggak seberapa ya. Tapi sebenarnya pengganti mahar itu adalah menunjukkan suami istri supaya suami menceraikan. Jadi boleh pengganti mahar itu lebih daripada mahar yang sebelumnya. Ya, suami kasih mahar kepada istrinya 5 gram emas. Di saat dia minta cerai, saya kasih rumah di Pondok Indah. Boleh nggak diceraikan? Ya, cepat diceraikan. Ya. Jadi itu pengganti mahar itu nggak harus sama seperti maharnya. Jadi itu adalah ajuan kepada suami supaya dia cepat diceraikan. Ya. Kalau dikasih rumah di Pondok Indah cepat diceraikan. Ya. Jadi, saya minta cerai, pengganti maharnya rumah di Pondok Indah. Cepat ya, rumah di Pondok Indah. Jadi pengganti mahar itu harus ya. Karena apa? Karena saya katakan tadi bahwa khulu membatalkan pernikahan. Jadi nikahnya udah tidak ada istilah rujuk lagi. Kalau mau nikah baru, ya. Maka jika seorang suami mengatakan kepada istrinya, saya khulu kau atau saya terima khulu kau tanpa menyebut pengganti maharnya, maka tidak dinamakan khulu. Ya. Jadi harus disebutkan. Jadi di saat suami mengabulkan permintaan istri, saya kabulkan khulu kau dengan pengganti mahar, sebutkan. Kalau tidak menyebutkan pengganti maharnya, maka itu tidak dinamakan dengan khulu. Ya. Yang boleh dijadikan mahar, boleh dijadikan penggantinya saat khulu. Ya. Jadi nggak harus persis mahar dari suami. Jadi cukup penggantinya. Nah penggantinya ini apa saja silakan. Ya. Apapun yang boleh dijadikan mahar, boleh dijadikan pengganti mahar. Jadi misalnya gitu kan, kata istri, aku minta cerai. Pengganti maharnya aku siap, ya, aku siap jadi pembantu selama sebulan. Misalnya gitu kan, jasa boleh ya. Sama orang mau nikah juga maharnya boleh jadi pembantu gitu kan. Ya, sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa menikahi anaknya Nabi Syuaib jadi pembantu ya. Jadi pembantu selama 8 tahun. Ala anta jurani namanya hijab, kau bekerja sama saya selama 8 tahun. Itu maharnya ya. Jadi sebagaimana ya, apapun yang boleh jadi mahar, boleh jadi pengganti mahar ya. Istri gak punya sama sekali, tapi kalau udah orang Indonesia udah murah sekali ya, 10.000 ya. 10.000 bisa pinjam saat ini ya. 10.000 dibayar ya. Yang boleh dijadikan mahar, boleh dijadikan penggantinya saat khulu. Menurut jumhur, apapun yang boleh dijadikan mahar, boleh dijadikan pengganti mahar saat khulu. Maka boleh apapun yang bernilai, baik berupa barang atau jasa. Baik berupa barang atau jasa. Lebih mahal dari mahar atau lebih murah ya. Boleh lebih mahal atau lebih murah. Dan tidak boleh berupa barang haram seperti arak dan lain-lain. Apakah boleh lebih mahal dibanding mahar? Nah, di sini sebenarnya ada perbedaan ya. Ada perbedaan. Jumhur ulama mengatakan dibolehkan. Kenapa? Dalilnya adalah ayat Quran ya. Karena ayat Quran tidak menyebutkan harus sama dengan mahar. Fi maftadat bi. Jadi tidak ada dosa bagi istri minta cerai dan dia membayar pengganti mahar. Nggak disebutkan di situ apakah lebih mahal atau lebih murah. Jadi apapun boleh dia bayarkan. Tapi sebagai ulama mengatakan tidak boleh berdasarkan hadis Abu Zubair bahwa tatkala ia membunuh istrinya ingin membayar lebih dari maharnya lalu dilarang oleh Rasulullah SAW. Bisa jadi dilarang di sini karena dia tidak mampu gitu kan, dia memaksakan diri dan tidak boleh. Saya lebih cenderung mengatakan boleh ya. Apapun yang boleh dijadikan mahar, boleh dijadikan pengganti mahar. Mahar boleh mahal, boleh tinggi nilainya. Begitu juga pengganti mahar boleh tinggi juga ya. Khulu dapat terjadi jika suami menceraikan. Nah itu tadi ya.
Istri berhak untuk minta, tapi keputusan ada di suami. Khulu tidak akan terjadi jika suami tidak menyetujui. Namun hakim berhak untuk memaksa. Ya. Jadi kalau suami nggak mau enggak, ya. Tapi hakim berhak untuk memaksa. Bagaimana cara maksanya? Kamu ceraikan, kalau enggak kamu dibicarakan. Bisa, ya. Kamu ceraikan atau kamu dibicarakan. Dalam hukum Islam seperti itu, ya. Jadi tetap talak ada di tangan suami. Suami yang menyetujui baru terjadi khulu. Tapi kalau suami nggak menyetujui maka tidak terjadi khulu. Tapi pengadilan berhak memaksa. Jadi misalnya istri minta cerai, itu kan alasannya sudah tepat, misalnya ya, karena dia tidak menafkahi, tidak memberikan nafkah lahir batin gitu kan, udah berbulan-bulan gitu kan. Nah ini dia berhak untuk apa? Pengadilan memaksa suami, kamu ceraikan, kalau tidak kamu penjarakan. Tapi dalam apa pernikahan Indonesia kita udah beruntung ada sighah ta'liq talak ya. Sighah ta'liq talak itu sebenarnya udah tidak betul lagi sebenarnya ya. Di saat kalau sebenarnya suami tidak menjalankan kewajiban, karena di situ disebutkan kalau saya tidak menafkahi istri saya selama 6 bulan berturut-turut dan istri saya keberatan dan dia mengajukan ke pengadilan ya, maka jatuh talak 1 otomatis tuh ya. Jadi sebenarnya nggak berturut lagi kalau 6 bulan berturut-turut tidak dinafkahi, cukup mengajukan ke pengadilan, pengadilan bisa ketok palu talak 1 ya. Kalau alasannya memang benar ya, tidak dibuat-buat. Talak 1 kenapa? Karena suami sudah mengucapkan itu ya, sudah mengucapkan, artinya seolah-olah suami mengatakan saya ceraikan. Jadi pengadilan sudah bisa ketok palu 6 bulan berturut-turut tidak dinafkahi, tinggalkan pengadilan kalau keberatan. Kalau nggak keberatan ya nggak terjadi talak ya. Banyak orang yang ditinggal oleh suaminya bertahun-tahun gitu kan, dia nggak keberatan, nggak masalah ya. Pernikahan tetap ya, pernikahan tetap dan mereka suami istri. Tapi kalau suami menghilang lama, istri nggak ngajukan ke pengadilan, nggak boleh dia nikah lagi. Nggak boleh ya, harus ngajukan dulu pengadilan. Pengadilan ketok palu bahwa terjadi cerai, baru bisa dia nikah lagi setelah habis masa iddah. Kalau istri ditinggal oleh suami walaupun bertahun-tahun, kalau dia nggak ngajukan ke pengadilan, nggak akan terjadi cerai. Dia nggak boleh nikah dengan orang lain. Jadi harus ngajukan dulu ke pengadilan. Syaratnya seperti disebutkan dalam sighah ta'liq talak ya. 6 bulan berturut-turut saya tidak menafkahi dan istri keberatan, mengajukan ke pengadilan ya. Keberatan mengajukan ke pengadilan. Kalau nggak mengajukan ke pengadilan, talaknya tidak jatuh ya. Talaknya tidak jatuh berarti dia masih istrinya ya, walaupun dia sudah bertahun-tahun menghilang, masih berstatus sebagai istri ya, nggak boleh nikah dengan orang lain. Kalau mau nikah, ngajukan dulu ke pengadilan. Ngajukan ke pengadilan, pengadilan ketok palu sudah terjadi cerai, habis masa iddah nikah lagi silakan ya. Khulu dapat terjadi jika suami menceraikan. Haram bagi suami menyiksa istri agar ia melakukan khulu. Ini ya, walaupun itu atas permintaan istri, tapi jangan sampai suami memaksa istri untuk apa? Minta cerai ya, minta cerai. Dan Rasulullah tidak pernah membatasi masa khulu sekalipun. Apakah talak yang terjadi bagi atau bain? Jumhur ulama mengatakan talaknya bain. Bainnya bain bainun nasuroh. Arti bain bainun nasuroh, kalau mau balik lagi harus nikah baru. Jadi tidak seperti talak 3. Talak 3 bain bainun nasuroh, itu harus nikah dengan orang lain. Tapi kalau khulu mau balik lagi cukup dengan nikah baru ya. Demikian ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau bertanya? Ya silakan. Dengan apa? Apa? Rafa. Nggak ada istilah rafa ya. Sering kita dengar di agama kita istrinya rafa, mengajukan pengadilan untuk minta cerai itu Rafa. Rafa itu artinya mengangkat ya. Mungkin mengangkat maksudnya mengajukan ya, mengajukan. Sebenarnya dalam fikih nggak ada istilah rafa ya. Ada istilah cuma khulu ya. Rafa itu kan artinya mengangkat ya. Mengangkat. Mungkin maksudnya mengajukan cerai ya. Mengajukan cerai. Bahasa Arabnya rafa itu artinya mengangkat ya, mengangkat.
Ada lagi yang mau nambahkan? Sudah. Ada yang mau nambahkan lagi? Ya, silakan. Harus nikah baru. Ya, harus nikah. Itu apakah istri harus nikah dulu atau hanya nikah lagi? Hanya nikah lagi, ya. Tidak seperti talak nikah. Tidak seperti talak nikah. Kan bain itu ada dua, ada bain bainun surah, ada bain bainun kubra. Kalau bain bainun surah itu antara lain misalnya diceraikan karena pernikahan istri. Ya. Nah ini bain bainun surah, bain bainun surah nikahnya terputus sudah. Kalau mau balik lagi nikah baru, ya nikah diulangi nikahnya. Tapi kalau talak tiga itu bain bainun kubra, istri nikah dengan orang lain. Jadi kalau baik nasional cukup jadi nikah lagi ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada lagi. Di buku ada yang mau bertanya bu? Oke demikian ya. Kalau nggak ada nanti minggu depan kalau ada yang otoritas pulang tanya aja lagi ya. Demikian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.